Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wa istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu termasuk manusia yang memiliki bentuk tubuh yang paling sempurna sedunia. Rasulullah termasuk manusia yang termulia di antara semua makhluk. Tidak pernah Allah menciptakan sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah manusia yang lebih baik daripada Rasulullah, tidak ada. Walaupun malaikat itu mulia, tapi masih lebih mulia Rasulullah. Walaupun Nabi Adam itu termasuk Nabi yang pertama, tapi dari segi kemuliaan semuanya Rasulullah. Dan orang yang bersambung dengan Rasulullah, apapun yang bersambung dengan Rasulullah maka menjadi mulia. Semuanya, tidak ada yang tidak mulia. Satu contoh, sahabat Bilal bin Abi Rabah. Itu beliau seorang budak yang kulitnya itu hitam, pekat. Budak, namanya budak itu kan derajat yang rendah. Tapi karena kecintaannya yang sangat kuat kepada Rasulullah, budak menjadi mulia. Terus misalkan apapun yang keluar dari Rasulullah itu yang ketika dinisbatkan kepada manusia biasa itu tidak ada kemuliaannya sama sekali. Tapi ketika itu keluar dari Rasulullah menjadi mulia. Satu contoh, keringat kita itu mulia apa enggak? Enggak, biasa-biasa aja. Tapi kalau itu dari Rasulullah mulia, dan bahkan baunya sangat wangi dan sangat harum keringatnya Rasulullah. Beliau itu walaupun tidak pakai parfum, itu baunya wangi, enggak sama kayak kita. Kita itu harus pakai parfum kalau udah pengen tercium bau yang enggak enak itu harus pakai parfum. Kadang-kadang kalau perempuan jarak 1 kilo sudah tercium itu wanginya itu. Kenapa? Enggak, kalau laki-laki itu udah begitu ngurus biasanya urusan parfum, brand parfum itu. Cuma kalau saya kemana-mana bawa parfum. Kalau saya itu seakan-akan sudah menjadi lagu wajib, terutama ketika hadir majelis. Ketika mau ketemu habaib, apalagi misalnya mohon maaf saya tidak mengatakan saya ustadz, karena ada yang manggil saya ustadz, ya saya anggap saja seperti itu. Ya namanya ustadz pasti ketika ketemu sama orang yang kenal sama saya kan salaman. Ini tangannya pasti tak kasih parfum. Habis makan masih dicium tak kasih parfum. Jadi saya lihat kiai habaib itu seperti itu. Bukan karena apa, parfum harganya mahal. Cuma gini-gini, setelah itu nanti makan, cuci tangan kadang sudah hilang. Tapi untuk nyenengkan orang itu, kadang itu masih terngiang-ngiang itu bau parfumnya si fulan bin fulan itu masih terngiang-ngiang itu. Kita kalau mengandalkan keringat ya bau celok. Nggak harum sama sekali. Tapi Rasulullah itu keringatnya itu harum, dan bahkan pernah siapa namanya itu lupa saya itu, salah seorang perempuan yang ketika Rasulullah tidur
Kemudian beliau itu bawa botol, dan ketika keringatnya itu jatuh diwadahi di botol itu. Kemudian waktu itu Rasulullah tersadar dari tidurnya, ditanya, "Kamu lagi apa?" "Ini lagi mengumpulkan keringat, akan aku jadikan minyak wangi." Ini kan bagian dari tabarruk, ngambil berkah dari orang soleh. Mau diprotes jadi bid'ah itu. Itu Rasulullah tidak protes, orang-orang sekarang protes. Misalkan kotoran Rasulullah itu mulia, saking mulianya itu bumi berebutan. Jadi ketika Rasulullah buang hajat itu langsung tidak tersisa, langsung hilang. Semua itu berebutan. Bekas air wudhunya Rasulullah, para sahabat itu berebutan bekas air wudhunya Rasulullah. Tidak ada yang tidak mulia kalau disandingkan dengan Rasulullah. Bahkan pernah waktu itu Rasulullah ini punya sapu tangan, kemudian sering digunakan untuk mengusap keringatnya beliau. Setelah itu dikasihkan kepada sahabat Anas bin Malik. Kemudian sahabat Anas bin Malik ini melihat sapu tangannya itu dibawa oleh salah seorang pembantu. Kemudian waktu itu pembantunya ini sedang bakar-bakar begitu. Akhirnya sapu tangannya itu dilemparkan, dikira sudah tidak terpakai. Akhirnya dicari sama sahabat Anas. "Mana ini sapu tangannya? Kamu ini sembarangan, ini sapu tangan mulia ini." Akhirnya, "Ini sudah saya bakar." Ternyata dicari di situ. Ternyata semua barang-barang yang dibakar tuh habis, hangus, terbakar kecuali satu. Sapu tangan justru sangat bersih. Kotoran-kotorannya hilang, semuanya sapu tangannya masih utuh. Akhirnya diambillah itu sapu tangan dan dibawa kepada Rasulullah. "Rasulullah, ini sapu tangan ini mohon maaf tadi itu dibakar sama ini pembantu kita itu. Tapi ini kok tidak bisa terbakar ya?" Terus dijawab bahwasanya benda yang pernah menyentuh kepada jasad mulia Rasulullah, api tidak berani untuk membakar. Seperti sapu tangan. Hati juga begitu. Hati itu ketika bersambung dengan Rasulullah, insya Allah api neraka tidak mampu untuk membakar. Jangan cuma bersambung, tapi tidak banyak baca sholawat. Orang itu jangan gampang mengandalkan yang penting hatinya. Siapa yang bisa membuktikan hatinya? Yang penting kita harus ingat kepada Allah. Urusan sholat tidak penting itu. Gundulmu itu. Sholat tidak penting gimana? Jangan urusan hati dan hati. Itu ada porsinya masing-masing. Misalkan kayak kemarin pembahasannya kan hati, pembahasannya niat. Orang ghibah misalkan, niat kan otomatis hubungannya dengan hati. Oh, saya kalau tidak ikut ghibah itu tidak enak sama teman itu, gitu. Jadi maksiat tapi diniatkan baik tidak bisa. Kalau maksiat diniatkan baik itu tidak bisa. Mau kayak apapun tidak bisa. Oh, tapi niat saya itu untuk nyenengkan orang. Ya, nyenengkan versimu itu. Kamu yang gagal paham. Tidak bisa. Kalau seperti itu tidak bisa. Oh, nanti saya kalau diam saja itu kan tidak enak itu. Ya, itu sikap yang tidak pas kalau seperti itu. Di daerah sini ada aliran seperti itu. Yang tidak sholat itu ada. Yang penting katanya dia itu ingat kepada Allah. Pikir saya, wong sholat saja itu susah ingat kepada Allah. Kok tidak sholat kok bisa ingat kepada Allah, itu ketemu berapa perkara. Susah. Mestinya orang yang paling bisa ingat kepada Allah itu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah masih tetap sholat. Kok tidak sekalian kalau lapar itu cukup ingat saja, kan pasti kenyang itu. Kenapa tidak sekalian seperti itu, kan sekalian biar mati. Dan ada seperti itu, ada. Di sini ada aliran seperti itu, ada, dan juga banyak. Dia tidak puasa, tapi kalau tahlilan hadir.
ya mesti hadir enak dapat berkat ya. Nggak tahu itu dari mana. Kita lanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Waqad haka al-Qurtubi rahimahullahu taala fi kitabis shalah. Diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini seorang ulama dari Cordoba, Andalusia. Seorang ulama yang soleh, yang warok. Tahu warok? Warok tahu warok? Warok itu menjaga diri dari hal-hal yang haram, takut salah paham, terutama yang pernah mondok. Yang pernah mondok pernah dengar istilah warok? Yang pernah mondok? Hah? Warok itu kalau istilah di pesantren itu konotasinya negatif soalnya. Jadi kalau di pondok itu, di pondok itu hampir rata-rata ada. Jadi misalkan kalau di Pondok Putra ya, biasanya kan ada yang tampan-tampan itu. Jadi imut-imut tampan-tampan. Biasanya yang goda-goda itu disebutnya warok itu. Jadi konotasinya itu negatif. Jadi sering digoda-goda, sering ya kayak ya apa laki-laki tapi kayak cantik, kayak apa, tapi bukan banci, bukan. Biasa-biasa, cara berjalannya juga biasa. Itu biasanya yang goda-goda itu, atau yang sering usil, sering mengganggu itu biasanya dipanggilnya itu warok. Tapi kalau di sini warok itu konotasinya positif. Warok itu orang yang menjauhi dari hal-hal yang haram. Bahkan kalau dari versi fikih, kalau ada seorang laki-laki sesama laki-laki melihat, kalau laki-laki sangat tampan kayak perempuan, itu disebut amrod. Ya tampan, pokoknya tampan gitu. Ya walaupun enggak kayak cantik ya enggak masalah. Itu ketika syahwat itu dosa hukumnya sesama laki-laki. Dan bahkan dosanya lebih besar dibanding sesama lain jenis. Tapi bukan berarti itu tanda untuk diperbolehkan, ya bukan. Sama-sama enggak boleh. Berzina itu dosa besar. Tapi kalau sesama laki-laki atau sesama perempuan itu jauh lebih besar. Kenapa? Tidak normal. Masa laki-laki sama laki-laki yang dicari apanya? Perempuan sama perempuan. Itu tidak normal. Jadi dosanya jauh lebih besar. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang warok, yang zuhud. Zuhud itu hatinya tidak bergantung kepada dunia. Bisa jadi zuhud itu orangnya kaya, tapi hatinya tidak bergantung kepada dunia. Satu contoh, itu biasanya orang zuhud itu sudah kelihatan dari kecil, itu biasanya. Satu contoh, dulu ketika saya mondok itu ada santri, salah seorang putranya kiai besar yang sekarang masih hidup, jadi tidak saya sebutkan namanya. Jadi ketika beliau mondok itu, beliau dikasih sangu dari orang tuanya sangat banyak. Cuma dalam beberapa hari sudah cepat habis, dikasihkan ke orang-orang itu. Tapi tidak lihat itu isi dompetnya itu warna merah atau warna apa. Kalau kita kan harus dilihat detail gitu. Ini warna merah, takut salah ambil. Padahal sudah lama ngumpulkan itu. Langsung gini. Akhirnya orang tuanya suatu hari datang ke pondok, ditanya itu, kok cepat habis uangnya? Ya tak kasihkan ke orang. Itu kenapa kok dikasihkan ke orang? Kamu udah lihat itu nominalnya berapa? Iya, biar uang ini membuat saya itu tidak ingat kepada Allah. Ya biar tak kasihkan. Itu ciri-ciri wali itu tidak terlalu bergantung kepada dunia. Tapi dunia itu mengejar. Dunia itu seperti bayang-bayang. Tahu bayang-bayang? Bisa enggak ngejar bayang-bayang? Enggak bisa. Bayang-bayang, kalau bayang-bayang itu tidak bisa dikejar. Semakin kita mengejar, semakin dia lari. Makanya kalau urusan dunia itu kita cukup di depannya, biar dia di belakang kita. Maka dunia seperti itu.
tidak usah terlalu bertenaga dan menguras energi untuk mencari dunia dan dunia. Ya, kita bekerja bukan tidak boleh, boleh silahkan. Tapi yang terpenting jangan sampai melupakan hal-hal yang wajib kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Cari ilmu dan cari ilmu. Masih kurang ilmunya. Saya itu tiap hari belajar. Kalau lagi ada majelis saya di depan. Saya ini cerita untuk jadi contoh, bukan karena pamer. Ya semoga saya tidak pamer. Saya itu pasti di depan. Misalnya ketika rutinan Habib Taufik, saya datang awal itu. Jam 3:30 kurang sudah datang. Masih ada 1-2 orang. Dan saya langsung duduk di situ dan sudah di situ terus. Sambil baca-baca kitab atau baca zikir-zikir atau baca yang lain. Saya ingin menghormati seorang guru. Betapa guru itu punya nilai besar karena ilmunya. Nah, Imam Qurtubi ini waktunya awqatuhu ma baina tawajjuhin wa ibadatin wa tasnif. Waktunya itu ya kalau tidak beribadah ya ngarang kitab berhubungan dengan ilmu. Kalau waktu kita itu kan ma baina nganggur rebahan. Dia itu ngarang, ibadah, ya sesekali mungkin bergaul dengan masyarakat begitu. Jangan sampai sehari kita tidak dapat ilmu. Jangan sampai sehari kita tidak dapat ilmu. Karena kalau orang sudah 3 hari tidak dapat ilmu berturut-turut itu hatinya bisa mati. Kalau hatinya mati, kamu mau mengandalkan apa yang istimewa di dalam tubuhmu kalau bukan hati? Hati itu menjadi hal yang sangat terpenting di dalam tubuh kita. Itu Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata, annahu qala lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam di annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam intaha. Kata Imam Al-Qurtubi, kesempurnaan fisik Rasulullah itu tidak bisa kita lihat secara sempurna. Kenapa? Karena mata kita terlalu lemah untuk melihat beliau. Ini bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu. Pada pembahasan sebelumnya pernah dijelaskan bahwasanya setiap nabi itu pasti tampan. Iya. Setiap nabi itu pasti tampan. Dan ketampanannya para nabi dan para rasul itu selain Nabi Muhammad bisa dilihat dan bisa dinikmati, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ketika kita melihat Rasulullah itu yang terlihat tidak secara keseluruhan, hanya sebagian saja, karena kita tidak mampu untuk melihat aura yang terlalu kuat dari diri Rasulullah. Rasulullah itu terlalu tampan, saking tampannya itu kita tidak bisa melihat. Kalau kita membaca sejarah, bahwasanya yang bisa mensifati, menjelaskan tentang wajah Rasulullah itu sahabat-sahabat yang waktu itu masih kecil. Kalau sahabat-sahabat yang sudah besar, tidak ada yang menjelaskan Rasulullah itu wajahnya seperti ini, tidak bisa. Terlalu berwibawa. Karenanya disebutkan di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad manusia sempurna, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menjelaskan, seandainya orang itu bisa melihat secara sempurna keindahan Rasulullah, pasti orang tersebut akan memotong-motong hatinya sendiri. Kok bisa? Ya karena dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf saking tampannya, yang ketika itu ada perempuan-perempuan yang lagi motong sayur-sayuran pakai pisau, Nabi Yusuf lewat, saking terpesonanya melihat ketampaannya sampai jarinya dipotong sendiri tidak terasa. Orang itu kalau sudah saking terpesona, tersepona, itu versi YouTube, yang model-model prank-prank itu, paham saya seperti itu, tersepona. Dipotong-potong begini sampai tidak kerasa sudah terpotong. Kenapa? Karena terhipnotis melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ya kadang-kadang tidak usah Nabi Yusuf, kadang orang-orang biasa itu kalau orang sudah
ngelihat itu sampai dipanggil-panggil tidak dengar tuh. Lagi apa? Ternyata lagi menikmati seseorang gitu yang sedang dilihatnya. Nah, Nabi Yusuf saja itu bisa menjadikan orang memotong-motong jari-jarinya. Bayangkan kalau yang dilihat adalah Nabi Muhammad. Tidak bisa kita melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau di dalam mimpi, insya Allah bisa. Makanya kita itu jangan sampai di dunia tidak bisa melihat Rasulullah, di akhirat pun tidak bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Karena disebutkan oleh Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdahnya, a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi kasyamsi tadharu lil aini min bu'udin saghiratan wa tuqillit tarfa min amami. Siapa yang bisa melihat matahari? Siapa yang bisa melihat matahari? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Rasulullah itu walaupun tidak seperti matahari seperti itu yang sangat menyilaukan, tapi gambarannya seperti itu. Tidak bisa menatap wajah Rasulullah, itu tidak bisa. Makanya para sahabat ketika mendengarkan pengajian Rasulullah itu menunduk begini. Ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Tenang gitu. Tidak gerak ke kanan, tidak gerak ke kanan, tidak gerak ke kiri. Tenang. Sama persis seperti murid-murid sekarang. Tenangnya itu karena main HP. Alhamdulillah, kadang-kadang kalau murid-murid di sekolah itu gurunya lagi menjelaskan, LKS-nya begini, sini ada HP-nya. Menikmati itu. Tenang betul, ya tenang lihat HP. Bukan menyimak pelajaran. Kalau sahabat-sahabat dulu itu jangankan pegang HP, tidak pantas kalau lagi belajar, lagi taklim, lagi majelis ilmu, kemudian pegang tasbih, pas tasbihnya diputar, itu tidak pantas. Tidak pantas. Tidak waktunya, waktu itu tidak waktunya. Dan bahkan pernah ada seorang murid yang ditegur di Hadramut itu, ketika lagi daras, lagi pelajaran, zikir itu tidak boleh. Zikir masa tidak bagus? Bagus kan? Bagus, tapi harus tahu waktu, tahu tempat. Tidak bagus kalau seperti itu. Nanti aja zikirnya, seakan-akan kamu itu menganggap bahwa gurumu itu tidak lebih mulia, zikirnya yang lebih agung. Zikirmu itu seberapa nilainya dibanding kemuliaan gurumu itu? Apalagi urusan HP, banting aja HP-nya. Karena Rasulullah SAW hasanal jismi. Rasulullah itu jisimnya, tubuhnya, fisiknya sangat bagus. Tidak ada fisik yang lebih bagus daripada Rasulullah. Yang dimaksud fisik yang sangat bagus itu bagaimana? Mu'tadilul khalqi. Ya, kalau istilah yang paling sederhana itu proporsional. Tahu proporsional? Makanan apa itu proporsional? Ya pokoknya proporsional lah. Dari matanya, dari hidungnya, dari pipinya, dari mulutnya, dari bahunya, semuanya sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Itu Rasulullah memang semuanya sempurna, tidak ada yang cacat sama sekali. Semuanya sempurna. Tidak seperti kita, lain-lain. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang tingginya juga jangkung, tidak bagus. Ada yang kurus, ada yang gemuk, kayak angka 1 sama 0. Tapi Rasulullah itu benar-benar sempurna. Ini sebenarnya masih panjang kalau dibahas. Insya Allah kita lanjutkan besok aja. Ini kita besok membahas tentang postur tubuh Rasulullah, warna kulit, juga rambutnya itu seperti apa, dan juga dadanya itu seperti apa, bahunya seperti apa. Itu insya Allah akan kita bahas besok. Karena kalau sekarang sepertinya tidak nutut. Ini sudah jam 7 kurang 1/4. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.